Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa ngaji kitab Usul Fikih Lubul Usul. Sebagaimana biasa, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, kepada penulis kitab Usul Fikih Lubul Usul, juga kepada kedua orang tua kita. Dihadapkan sini, dihadapkan sini. Jangan dekat-dekat di bener situ. Dihadapkan saya sini. Nah, sini ada ini. Nah, ya sudah. Agak sini, agak sini. Nah, stop. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala baihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Wa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil mukarramin wa syuhada'i shalihin wa ulama fuqaha li kulli nasabi kullin wa atba'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidina Hawa wa mata masabi bainahum ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ya Allah. Thumma ila sa'iril awliya'i tisabih wa sa'iril awliya'i bil arabi wal hikmati wal hikmatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa samaila hadrati Syekh Al-Alim Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina syayikhina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asohu, menurut pendapat asoh, ya. Annal ada'a, annal ada'a, bahwa ada adalah, annal ada'a, ada adalah fi'lul ibadati, melakukan ibadah. Fi'lu ngelakoni, al ibadati yakuman ibadah. Wal asohu, menurut pendapat asoh, annal ada'a, ada adalah fi'lul ibadati, yaitu melakukan ibadah. Aurokaatin, atau satu rokaat sholat, ya, rokaatin rokaat sholat. Fi waktiha, fi waktiha, di dalam waktunya. Wahwa zamanun, wahwa yaitu atau adalah zamanun, masa, muqaddarun, yang dikira-kirakan, laha, baginya waktu, syar'an, menurut syarak. Wa annal qadha'a, dan bahwasanya qadha, wa annal qadha'a, dan bahwasanya qadha, fi'luha, adalah melakukan, fi'luha adalah melakukan ibadah, dalam kurung seluruhnya, au illa duna rokaatin, au illa, atau kecuali, duna rokaatin, kurang dari satu rokaat. Ba'da waktiha, ba'da waktiha,
Ba'da setelah waktiha, waktunya. Tadarukan sebagai pengganti. Basa Jawa ini susulan ya. Tadarukan sebagai pengganti. Lima, pada sesuatu sabako sebelumnya, lifilihi dari perbuatan, muqtawin yaitu melakukan, muqtadin menuntut untuk melakukannya. Wa annal ahda walal i'adata, wa annal i'adata, i'adah adalah fi'luha, mengerjakan ibadah, waktaha, pada waktunya, sanian, untuk kedua kalinya, mutlakon, secara mutlak. Jadi ada istilah ada. Nah, mengenai ada ini para pakar hukum ini masih berbeda pendapat. Pendapat asoh, ada adalah melakukan ibadah atau satu rakaat sholat pada waktunya. Kata ibadah dalam definisi ini mencakup haji, sholat, puasa, dan lainnya ya, baik wajib maupun sunnah. Ini ada. Berdasarkan hadisnya Nabi, man adroka rokatan minas sholati faqad adroka sholata. Barang siapa menemukan satu rakaat dari sholat, maka ia menemukan sholat. Contohnya, melakukan satu rakaat sholat duhur pada waktunya, maka sholatnya dihukumi ada, meskipun tidak 3 rakaat sisanya berada di luar waktu. Contoh, nanti sholat memang di atas sarasen, terus akhirnya ketiduran sir, waduh, waktunya tinggal 10 menit, ditinggal wudhu dan lain sebagainya, tinggal 5 menit, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus rukuk sujud, berdiri lagi, rakaat yang kedua, dengar musola masjid adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar. Nah, bagaimana melakukannya? Karena ini termasuk ada, lanjutkan sampai rakaat terakhir, karena kita dihukumi masih melakukan sholat duhur walaupun tinggal 1 rakaat waktunya. Okay. Jangan dibatalkan. Di perjalanan macet, bolak-balik lihat jam, nutut enggak ya? Ternyata nutut, terus kita berhenti, terus sholat waktunya tinggal sedikit, dijamak, dikosor, dianu enggak? Karena sudah belajar usul fikih ada
lakukan sholat zuhur, walaupun cuman mempunyai waktu 1 rakaat lakukan, baru rakaat kedua, ketiga sampai keempat mengikuti waktu yang pertama. Ini namanya ada, hukumnya sah. Ya, timbangin nanti di jamak qasar, di jamak takhir, ya. Paham ya? Ada. Pendapat yang kedua, ya, ada adalah melakukan seluruh ibadah tepat pada waktunya, namun masa yang ditentukan oleh syara, oleh syariat ditentukan, sehingga apabila yang dikerjakan pada waktunya hanya 1 rakaat, maka tidak dihukumi ada. Lakoni wis 3 rakaat, ternyata rakaat yang terakhir adzan. Kalau tadi kan cuma dapat 1 rakaat, yang rakaat kedua sampai keempat itu ikuti waktunya asar, ya. Ini namanya ada. Tapi kalau yang 3 rakaat pertama mengikuti waktunya zuhur, rakaat yang terakhir tinggal salam mengikuti asar, tidak dinamakan ada, tapi ya dinamakan telat waktunya sholat. Sama-sama masih sah sholatnya. Oke, paham? Yang berikutnya wa anal qadha. Qadha sering qadha bah kula niku salate jam 6 subuh, termasuk qadha napa ada. Ya. Iku ya ora qadha ya ora ada, entek kabeh. Waktunya sudah masuk duha. Ini qadha. Nah, perbedaan pendapat tentang definisi ada, ya, berdampak pada definisi qadha, ya. Ini berdampak ini pada qadha. Sebagaimana keterangan para ulama, pendapat ashab, qadha adalah mengerjakan ibadah atau mengerjakan mayoritas rakaat sholat, seperti sholat, ya, mayoritas ibadah. Sholat subuh ketiduran bangun jam 7. Ya ini tidak ada adanya qadha karena habis semuanya, tidak menjumpai sedikit pun waktunya subuh. Sekarang di sini waktu subuh itu jam berapa? 4 kurang seperempat sudah subuh. Dan saya lihat di jam HP jam 5, keluar dari kamar sudah terang benderang. Ya karena pergeseran matahari ini, ya. Itu namanya, aduh ini ya gak ada, ini jenenge qadha, sholatnya nyaur utang. Qadha itu nyaur utang, bahasa Arabnya qadha, ganteni sholat yang tadinya nggak ketemu waktunya tapi tetap diwajibkan kita sholat, maka namanya qadha, menggantikan seluruh rakaatnya. Nah, di luar waktu sholat yang telah ditentukan syarat, itu namanya qadha. Seperti meninggalkan sholat tanpa uzur, kalau alasan sing jelas, ya. Terus qadha ini bagi wanita seperti puasa, ya, Ramadan karena nggak bisa mengerjakan puasa Ramadan karena uzur. Apa uzurnya? Karena haid atau menstruasi, maka diqadha di bulan berikutnya, ya. Kalau uzurnya karena ketiduran, ya tetap harus diqadha, namanya tidak ada alasan karena ketiduran. Waktunya sholat asar kebablasan jadi maghrib, ya. Memang waktunya asar itu digeledak enak, ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, qadha adalah mengerjakan ibadah atau sebagian ibadah, ya,
meskipun kurang dari 1 rakaat di luar waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ada pendapat ya. Akhirnya kalau adanya cuma dapat 1 rakaat, pendapat yang lain wajib diqadha. Tapi kalau kita masih menjumpai 1 rakaat, ya ikuti saja yang ada. Kalau jangan ikuti yang qadha, karena sampai masih menemukan waktu sholatnya yang pertama. Katakanlah zuhur sama asar, masih menemukan waktu zuhur. Akhirnya terus sholatnya berjenjang, zuhur langsung masuk ke asar, asar langsung masuk ke maghrib. Nah, namanya sholat syarif. Asar langsung maghrib. Ya, kecilan saya dulu ya, ibu saya bilang, kowe senengane sholat syarif ya. Ternyata asarnya dicampur maghrib. Yang seperti itu tidak perlu mengqadha. Lek ketinggalan belas waktunya habis, maka kita diwajibkan mengqadha ya, karena tidak tersisa waktu sedikit pun. Bagaimana Gus kalau 1 rakaat aja kok Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya wis entek, berarti qadha. Karena tidak menjumpai 1 rakaat. Ada itu syaratnya 1 rakaat kita masih menjumpai, masih melakoni. Terus ngerti atau enggak ya? Kayak wong tarawih, amin sudah. Biar mendapatkan ada, supaya enggak mengqadha. Wis dicepetno ternyata masih kalah dengan waktunya asar sampai, maka hukumnya berubah menjadi qadha ya. Lanjutnya wal hukmu, ya ini hukum syar'i ya, hukmu itu hukum syara. Wal hukmu, hukum syar'i atau hukum syara, in taghayyara, jika berubah, in taghayyara, jika berubah, ila suhulatin, menjadi ringan, ila menjadi suhulatin, ringan. Liudrin, karena adanya uzur. Ma'a qiyamis sababi ya, ma'a qiyamis sababi, ma'a besertaan atau berkenaan, qiyamis sababi masih adanya sabab atau sebab. Masih adanya sebab lil hukmi, bagi hukum al asli, yang asal, yang hukum asal. Faruhsotun, maka dinamakan ruhsoh. Ruhsoh itu bahasa kita dispensasi alias keringanan ya. Bahasa Inggrisnya dispensasi, bahasa Jawa ini keringanan, bahasa usul fikihnya namanya ruhsoh. Wajibatun, ada kalanya wajib. Wa mandubatun, sunnah. Wa mubahun, mubah.
khilaful aula dan khilaful aula. Ka'akli mayyitatin, seperti memakan bangkai. Ya, ka'akli seperti memakan mayyitatin, bangkai. Wa qasrin, dan sholat qasor. Bi syartihi, sesuai syaratnya. Wa salamin, dan akad salam. Wa fitrin, dan mokel alias tidak puasa. Musafirin, bagi musafir. La yadurruhu, yang tidak membentuk dirinya. As-saumu, puasa. La yadurruhu, yang tidak memberatkan dirinya. Wa illa fa'azimatun, kecuali atau melainkan dinamakan azimah. Ya, ini hukum syara, hukum syariat, hukum-hukum yang berdasarkan hukumnya Allah, ya, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Kalau hukum negara, hukum apa namanya? Nah, kalau hukum punyanya negara kayak kita Indonesia ini namanya hukum positif, ya. Hukum positif itu berdasarkan konsensus orang Indonesia dulu ketika mendirikan negara Indonesia. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan hukum-hukum yang lain dan turunan hukum yang ada di bawahnya. Ya. Sumbernya dari mana? Macam-macam. Sumbernya juga dari hukum Islam, iya, dari hukum adat, iya, dari hukum-hukum yang lain, iya. Ya, ada namanya wetbook, itu tinggalan Belanda. Ya. KUHP, KUHP pidana, perdata, kitab undang-undang hukum acara. Ya. Nah, ini. Nah, di kita ini yang kita pelajari usul fikih untuk memahami hukumnya Allah yang berkenaan dengan ibadah kita. Ya, seperti tadi kan ada adat, baru tahu toh ada. Ya. Yang nani ompo ya kita ngerti. Makanya ibadahnya akhirnya nggak berkualitas. Kalau sudah begini kan ibadahnya berkualitas. Nah, rukhsah, sekarang ada rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, potongan, ya. Kalau orang di penjara itu hukumannya 1 tahun karena di lapas orangnya budi pekertinya baik, terus tobat, diamati sama pegawai lapas, sama kepala lapas, dilaporkan ke Kemenkumham, orang ini baik. Nah,
pas 17 Agustusan dapat potongan 1 tahun penjara. Akhirnya setelah dipotong ternyata habis masa penjaranya, tahanannya, akhirnya keluar, dibebaskan, ya. Ini rukhsah, hukum syarak yang dari sisi keterkaitannya dengan mukallaf, ya, ini rukhsah. Rukhsah itu kalau dijabarkan adalah hukum syarak yang dari sisi keterkaitannya dengan mukallaf. Arti bahasanya rukhsah kan keringanan. Nah, ini sama tulis. Rukhsah adalah hukum syarak yang dari sisi keterkaitannya dengan mukallaf, bukan mu'alaf loh, dengan mukallaf. Mengalami perubahan dari sulit menjadi ringan karena adanya uzur, dalam kurung alasan. Disertai masih tetapnya sebab dari hukum asal. Ya, contoh, satu, memakan bangkai. Kedua, mengqashar sholat di perjalanan 3 marhalah. Nah, mengqashar sholat di perjalanan 3 marhalah. Contoh yang kedua. Ketiga, melakukan akad salam. Empat, tidak berpuasa bagi musafir yang tidak kelelahan. Musafir ya, perjalanan sini Papua, tapi kan gak kelelahan mau pesawat. Nah, contohnya seperti ini. Rukhsah itu makan bangkai, hukum asalnya halal apa haram? Haram. Hukum asalnya adalah haram. Sebab dari hukum asal haram, hukum baru menjadi wajib karena ada udzur alasannya. Kita tidak menemukan makanan kecuali bangkai ini. Kalau tidak makan kita mati. Maka itu diperbolehkan makan bangkai, tapi tidak boleh berlebihan. Pokoknya diganjel weteng untuk mengganjal perut supaya perut ini tidak keroncongan dan kita tidak mati. Kalau sudah tahu bangkai makannya lahap sampai 1 porsi habis, itu namanya tidak mengerti usul fikih. Ya, bangkai hukum asalnya haram. Ya, sebab dari hukum asal karena kita dikhawatirkan mati karena tidak makan sudah 3 hari kelaparan. Adanya cuma bangkai ayam, ya sudah, bangkai itu diolah, akhirnya dimakan untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, hukum barunya menjadi wajib makan bangkai itu menjadi wajib. Alasan hukumnya apa? Karena ada udzur, kepepet, ada darurat. Tapi kalau sudah menemukan makanan yang halal, maka kita tidak boleh itu untuk sebagai alternatif pengganjal perut. Kita kadang-kadang hukum asalnya ayam itu halal dimakan, tetapi karena makan mie ayam
bakul minyak kulaan ayamnya itu di pedagang ayam yang nggak laku 3 hari 4 hari masuk freezer terus dibeli sama dia dengan harga murah. Kira-kira bagaimana? Kita masih halal nggak makan mie ayam? Tapi enak mie ayam yang menggunakan daging ayam yang seperti itu, karena sudah keluar minyaknya, kelenyit-kelenyit itu, aromanya jadi enak. Bagaimana kita makan mie ayam yang model begitu? Itu sudah mendekati jadi bangkai, terus diolah lagi, terus dimakan. Ada lagi contoh kasus, ada distributor makanan, contohnya roti. Roti sudah kedaluarsa, ditimbun sama dia, diambil orang lain. Loh apa mas? Oh tak gawe berubi. Saya menemukan jajanan pasar tuh yang apa namanya, isinya pisang. Kalau dulu dilempit pakai yang namanya tepung, namanya apa? Nogosari. Nah, sekarang nogosari itu dari roti. Roti dari apa? Setelah saya teliti, roti kedaluarsa harusnya dibakar sama pabriknya, diambil sama orang. Pabrik saya tanya, ini rotimu dipakai apa sama mereka? Katanya dipakai makanan ternaknya Pak Wid. Loh. Setahu saya itu dipakai bahan makanan lagi. Apa? Ya dipakai itu makanan jajanan pasar. Nah, hukum asalnya halal, karena kedaluarsa menjadi haram, diolah lagi barang haram, diupayakan jadi halal. Makanya keracunan. Ada susu. Ini ada distributor susu besar yang nggak laku-laku, itu kan dibakar. Tapi sama salesnya itu ya dibakar beberapa, terus kardusnya ditumpuk di situ. Saya ngikut bakar. Loh, kok sing dibakar sing di video menurut kok? Iya tak video tak kirim nang Jakarta iki. Sing liyane tak simpen nang box, tak setor nang rono. Iki apa? Ternyata juga dipakai campuran makanan. Nah, buat roti-roti yang rasa susu, roti yang dijual 1 biji 500 dan sebagainya, itu ternyata bahannya begitu. Kalau kita melihat dari usul fikih ini gimana yang kita makan? Terus saya menyaksikan ada acara disumbang orang, nanti gak terima sak resep abang, tak terima merek ini aku ngerti kulahane susu-susu kedaluarsa diambil, diolah lagi jadi produknya dia. Bagaimana kita yang mengerti hukum usul fikih ya jadi tanya, jajane pun sama katut nopora? Enggak. Waduh, lek ditakoki sing nek jajan piye? Ya wes urusan menungso risiko ya. Daripada kita menyajikan kepada orang lain yang kita tahu hukum asalnya haram, ya tetap haram. Ya berarti keren titik gitu loh, tuku roti yang sari roti. Itu kan yang gitu loh pilihannya. Berikutnya qashar sholat dalam perjalanan 3 marhalah. Ya, mengqashar waktunya sholat. Ya. Sholat hukum asalnya wajib. Ya, sholat ini hukum asalnya wajib. Sebab dari hukum asal, karena waktu masuknya waktu sholat bersamaan ini kita tidak nututi. Contohnya begini, kita mengadakan perjalanan, ya, walaupun Surabaya ke Kediri, Pembadas ini, terus mau macet, mau berhenti minggir ya nggak bisa, melama nggak bisa. Kita perjalanan sudah 3 marhalah, ya. Bahkan Surabaya sini kalau sekarang nggak ada 2 marhalah. Dari sini sampai Surabaya nggak ada 100 meter. Salah satu marhalah kan 60 kilo, nggak ada 120.
Wong pintu tolnya saja ya di bandar itu cuma 88, berarti kan 88 kilo karena per kilo tarif tolnya 1000. Gak memungkinkan. Tapi karena kondisi macet disebabkan itu ya, maka karena ada kepayahan dalam perjalanan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat, maka kita diperbolehkan untuk qashar sholat ya, qashar sholat. Kadang-kadang di pesawat, kadang-kadang di kereta. Ke Jakarta itu berangkat asar sampai Jakarta subuh. Jika iso kita sholat dong di mana? Di kereta nggak disediakan apa? Musola. Ya sholatnya akhirnya sambil duduk begini karena darurat. Kita boleh sholat dengan duduk, ya karena hukum barunya disebabkan darurat. Ya sebabnya adalah darurat. Kalau kita di kendaraan, di kereta, di bis, di pesawat, pokoknya kita sudah menghadap sholat dengan kondisi apapun, arahnya sudah mengikuti arahnya kendaraan. Tidak dipermasalahkan kiblat kita nggak pas, nggak center, bahkan pesawatnya ngalor, kita sholatnya kiblatnya ke barat, ya kan? Nah, ini nggak apa-apa. Jadi dihukumi kiblatnya bebas. Kiblat itu bukan barat ya. Kebetulan di Indonesia itu kiblat itu arahnya barat. Orang kan tanyanya gini, arah kulon itu mana? Arah barat mana? Mau apa? Mau sholat. Kalau mau sholat, ya bilang aja arahnya kiblat. Kiblat itu arah kita menghadap ke Ka'bah ketika kita sholat. Orang yang ada di baratnya Ka'bah yang menghadap ke timur ketika sholat. Bahasa Arabnya barat itu gharbiyah, apa? Jadi kiblat itu menentukan arah ibadah kita, disenterkan ke Ka'bah. Itu namanya kiblat ketika sholat. Gharbun artinya gharb itu maghrib, makanya sholat maghrib itu karena terbenamnya matahari ke barat. Masyrik artinya timur ya. Jadi kiblat berbeda dengan arah barat. Ketika berada di utaranya Ka'bah, berarti ya hadapnya ke selatan, kiblatnya ke selatan. Jadi kalau ketika di perjalanan boleh tidak menghadap kiblat karena alasannya apa? Ulur. Ya, alasannya ulur. Hukumnya karena ini darurat, boleh tidak menghadap. Di kursi juga boleh, sholatnya pakai sepatu juga boleh. Ya paham ya? Jadi pesawat bisa madep-madep pesawat pokoknya sholat. Akad salam. Tadinya hukumnya ini adalah haram. Sebabnya hurur atau horor penuh dengan spekulasi. Nah, akad salam ini dulu sebelum dunia canggih kayak sekarang, akad salam itu jual beli secara pesanan. Sekarang yang cocok akad salam adalah jual beli secara online. Jual beli secara online itu hukum asalnya haram karena gurur. Contohnya kita beli baju, tampilan fotonya meyakinkan. Setelah kita beli, klik,
kita klik aplikasinya, datanglah bajunya. Loh, kok koyok saringan tahu? Nah, ini kalau yang mengendalikan aplikasi tidak memperbaiki akadnya, tidak memperbaiki sistem, kita beli online itu jatuhnya haram. Nah, makanya akhirnya supaya tidak jatuhnya haram, aplikasinya pun harus dibenahi dengan syarat ketentuan yang ketat, ya. Maka akhirnya beli online juga ada istilah COD. Jadi apa COD? Jadi bahasa Indonesia langsung bayar terjemahnya. Cash on delivery. Ada ya cash on delivery. Cash bayar kontan, on delivery pada waktu dikirim. Jadi baru dibayar setelah melihat barangnya. Nah, kenapa ini? Ini boleh dilakukan selama ini tidak ada huruf spekulasi yang sangat besar. Tapi kalau di aplikasi yang sekarang, ya insya Allah ya halal. Karena apa? Syarat dan ketentuan dari operator juga ketat. Makanya ada tanggapan, ada ini, kalau bisa diretur kembali kalau nggak cocoknya. Nah, itulah namanya akad salam. Jadi belum ada transaksi model online. Ulama dulu sudah memikirkan hukumnya. Kalau sekarang teknologi sudah berkembang maju pesat. Bayangkan, kita bisa mikir kayak ulama dulu. Kita mikirkan 10 tahun ke depannya gak bisa mikir ini. Ini ulama zaman generasi Imam Syafi'i loh, sudah memikirkan akad online, ya, transaksi online. Akhirnya yang gurur yang mana transaksinya? Lihat sekarang kenyataan di dalam hidup kita. Kita nyebut ini aja. Kalau nggak disebut itu nggak paham, ya nggak apa-apa. Nyebut seperti ada Shopee, Tokopedia, ya, terus Lazada, Blibli dan sebagainya. Itu kan aplikasi yang dapat dipercaya. Terus bagaimana dengan orang yang menjual produknya melalui media sosial yang lain seperti Facebook, ya, Instagram? Itu yang namanya gururnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya ya kalau ingin jatuh tidak haram, pilih aplikasi yang terpercaya. Kalau di Facebook tidak menyatakan dirinya sebagai toko online, menyatakan dirinya ya sebagai media sosial. Yang tadinya untuk pertemanan akhirnya berubah dan bergeser makna Facebook menjadi media jual beli. Isinya iklan, dolan, ya kan? Sembarang dimasukkan Facebook dimasukkan. Nah, yang ada di sini inilah kegururannya lebih besar. Bisa-bisa mari ditransfer, kata kirim barangnya, terus diklik hilang akun Facebooknya. Ya nggak bisa disalahkan itu Facebook, karena dia tidak menyatakan dirinya, klaimnya tidak menjadi toko online. Nah, kalau ada Shopee dan sejenisnya, Lazada dan sebagainya, kan dia menyatakan dirinya sebagai toko online. Akad salamnya jelas, gitu ya. Maka dipilihlah yang seperti itu. Oke, ini dipandang dari usul fikih. Kemudian khilaful aula, orang yang bepergian, ini musafir, ya, pada waktu bulan Ramadan, walaupun bepergiannya tidak mengalami kelelahan. Contoh, kemana perginya? Ke Papua, jauh sekali lah. Tapi naik pesawat, bukan naik sepeda, tidak mengalami kelelahan. Di sini kan ada rukhsah, ya, khilaful aula ini boleh tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa itu lebih baik. Jadi makanya apa yang dilakukan oleh kita yang seperti itu namanya khilaful aula.
Jadi meninggalkan puasa Ramadan hukum asalnya adalah haram. Tetapi karena ada hukum baru, karena kondisi ya, uzur namanya kepayahan dalam perjalanan, nah, makanya kita boleh tidak puasa. Nah, hukum barunya namanya khilaful aula. Berikutnya seperti meninggalkan sholat jamaah ya. Hukum asalnya makruh. Ya, sholat jamaah. Akhirnya hukum baru mubah. Karena apa? Sakit. Kamu nggak boleh Gus, sama kena flu berat daripada menular. Orang satu masjid sama dimubahkan untuk sholat berjamaah. Malah bisa-bisa sholat berjamaah hukum barunya jatuhnya haram. Oh gitu, iya sama kan kena corona, ya kan? Kena corona, nggak boleh sholat jamaah, jatuhnya haram kalau sholatnya jamaah. Hukum asalnya sholat jamaah itu bisa wajib, bisa makruh ya. Wajib berjamaah, wajib ya. Hukum asalnya sholat jamaah itu jadi wajib. Hukum baru bisa menjadi haram. Karena apa? Karena orang yang mau jamaah itu terkena penyakit yang menular. Contohnya zaman sekarang diperkirakan kena corona. Nah, akhirnya yang itu nggak boleh sholat berjamaah. Lek ngeyel malah haram ya. Lanjutnya wa dalilu ma yumkinu. Wa dalilu dalil ma yumkinu ma ya, wa dalilu dalil ma yumkinu adalah sesuatu yang memungkinkan, yumkinu memungkinkan at-tawassuli ya, yang memungkinkan at-tawassuli mengantarkan bisohihin nabari, mengantarkan bisohihi pada kesimpulan an-nabari fihi, yaitu kesimpulan melalui proses penalaran ya, bisohihi dengan kesahihan kebenaran an-nadhari melalui proses penalaran fihi di dalam kesimpulan itu ila matlubi khobari ya. Ila matlubi pada bentuk khobar, ila matlubi pada bentuk khobar, khobari pada bentuk khobar. Begini, wa dalilu, dalil adalah mayumkinu tawassulu. Mayumkinu tawassulu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan pada kesimpulan bisohihin nadhari fihi, kesimpulan bentuk khobar yang dikehendaki bisohihin nadhari melalui proses penalaran yang benar ila matlubi khobari pada kesimpulan berbentuk khobar.
Nah, ini bahasanya nih, menurut harus diterjemah langsung. Wal ilmu, nah, wal ilmu dan pengetahuan indana menurut kita. Akibahu tergolong muktasabun muktasab fil asohi menurut pendapat yang asoh ya, ilmu. Nah, sekarang definisinya dalil. Dalil. Kadang dalil itu sama dengan teorema. Ya. Makanya kita ngaji kitab Dalailul Khairat. Dalil jamaknya dalail, ya, dalil. Dalil ini secara lughawi, ya, bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan pada perkara lain, itu namanya dalil. Di dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada perkara lain, ini namanya dalil. Aku diarani nyolong di dalil bukti nih. Nah, jadi UPT sing kok gawa kuwi. Menurut istilah ya, dalil adalah sesuatu ya, menurut istilah dalil adalah sesuatu yang ketika dianalisa dengan benar atau shahihun nadhar memungkinkan sampai pada kesimpulan berbentuk khobar. Nah, penjelasannya seperti ini. Dalil. Makanya orang pengacara itu kan butuh dalil hukum, polisi itu butuh dalil hukum. Untuk menangkap orang itu kan butuh dua alat bukti yang cukup, dalil hukumnya, ya. Karena dianalisa menjadi berita yang sahih, khobar yang sahih. Ada orang diduga korupsi, nah, ada laporan satu, diterima dulu laporannya. Terus orang lain suudon, terus gak ditanggapi karo polisi, percuma lapor polisi kan gitu. Loh, jangan salah. Jadi karena itu masih ada laporan dalil bahwa ini ada orang diduga melakukan tindak korupsi, pidana dan sebagainya. Nah, ini disimpan dulu sama polisi, ya. Terus dicarilah bukti-bukti, bener nggak ini? Alat buktinya harus cukup untuk menetapkan orang. Dipanggil polisi aja itu polisi nggak sembarangan, ya, ini nggak sembarangan. Maka pada kesimpulannya seperti ini, maksud sahih an-nadhar adalah analisa yang dilakukan dengan cara yang berpotensi memahamkan hati pada kesimpulan atau al-matlub, pada kesimpulan orang ini benar nggak dituduh mencuri, orang ini benar nggak mencuri, dianalisa dulu laporannya. Nah, seperti itu didukung juga, dan ini disebut dengan wajib dalalah, aspek yang menunjukkan dalilnya. Nah, makanya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup.
Maksud sampai di sini adalah menghasilkan keyakinan atau dugaan, don. Maka kalau kita aplikasikan kepada hukum positif kan ada praduga tidak bersalah, don, ya. Ketiga, nadhar dalam pembahasan ini adalah berpikir secara umum tanpa batasan, bisa sampai pada keyakinan atau hanya don, dugaan saja, you know? Terus berpikir, apa sih berpikir itu? Berpikir ini adalah gerak hati menganalisa beberapa perkara yang bersifat rasional. Ini wong berpikir sebenarnya adanya di hati, geraknya hati terus dianalisa oleh otak ini, ya, menganalisa. Bukan yang terlihat oleh panca indera. Nih. Nah, sehingga di situ akan ditemukan dalilnya ini secara qot'i atau dalilnya secara dhonni. Qot'i itu meyakinkan berdasarkan hukum orang ini melanggar hukum. Kalau dhonni cuma praduga. Ya mungkin karena sentimen, ya kan? Nah, dituduh. Contohnya begini. Ada orang yang tidak punya kebiasaan mengkonsumsi narkoba, akhirnya ditangkap polisi, dia kedapatan membawa narkoba. Akhirnya kan bingung orang ini. Karena apa? Punya pesaing bisnis yang luar biasa. Ketika mobilnya lupa nggak dibuka, nggak ditutup kacanya, pesaingnya memasukkan narkoba ke dalam mobilnya, terus diteleponkan polisi. Ya bingung akhirnya. Tapi polisi kan tidak gegabah. Nah, akhirnya diproses, diperiksa air seninya dan sebagainya, ternyata tidak pernah ada narkoba. Terus diselidiki lagi, oh ternyata keterkaitannya karena ada sentimen dari orang lain. Lek mangkel karo wong liya gak usah ngel-ngel calon narkoba omahe terus laporno polisi ya. Tapi kan tidak sebodoh itu polisi menanggapi laporan orang. Makanya itu namanya jebakan Batman. Yang benar tetap akan tampak kebenarannya, yang salah pun tetap tampak kesalahannya. Ini kita bicara usul fikih, hasil pengetahuan dari analisa dalil-dalil tadi yang kita analisa. Selanjutnya ulama ini mempersoalkan mengenai kesimpulan pengetahuan atau ilmu. Coba lihat nyimpulno ilmu ini gak cukup bagaimana? Pokoknya. Ini orang Jawa mesti pokoknya, nek tembung pokoknya repot. Karena gak berilmu. Karena sohehnya ini apakah disebut muktasab atau tidak? Kita menganalisa, ya. Contohnya kalau kita mengerjakan pekerjaan itu kan ada laporan pendahuluan, laporan antara, terus analisa, terus kesimpulan, ya. Disimpulkan layak diproses atau enggak, kan ada kesimpulan, orang ngawur, ya. Nah, pendapat asoh disebut muktasab atau diusahakan, ya. Karena kesimpulan pengetahuan tersebut dihasilkan melalui usaha analisa. Ya, kesimpulan yang melalui analisanya, ilmu pengetahuan yang cukup, ini dinamakan muktasab. Pendapat ini disampaikan oleh jumhur ulama. Jumhur artinya mayoritas, ya, oleh mayoritas ulama. Nah, pendapat yang kedua bukan muktasab. Nah, analisanya nanti juga ilmu juga bukan muktasab, karena kesimpulan pengetahuan tersebut dihasilkan secara otomatis. Nah, gak usah dianalisa, prosesnya dulu. Ya
mungkin karena tekanan, karena kekuasaan dan sebagainya, tanpa mampu ditolak atau tidak bisa terlepas. Namun selisih pendapat dengan versi pertama di atas hanya bersifat retorika saja, muktasab atau tidak muktasab. Selama yang menganalisa ilmunya cukup, itu bisa digunakan alat bukti. Contohnya begini, kan banyak kejahatan di cyber, di elektronik ya. Itu kan yang mengunggah pertama siapa kan ketahuan, walaupun videonya sudah dihapus. Nah, yang dihapus itu kan di akunnya, tapi contohnya kalau kita bicara kayak Facebook, di Facebooknya kan nggak dihapus, maka jejak digitalnya nggak akan bisa hilang. Nah, makanya secara muktasab dianalisa, ini meyakinkan enggak? Oh, yang meyakinkan berarti lanjut prosesnya. Kalau nggak meyakinkan berarti enggak. Ulama sendiri ini berbeda pendapat ya, pola hubungan yang terjadi antara analisa dengan kebenaran. Ada analisa tapi setelah dianalisa tapi ternyata tidak benar. Ini masih beda pendapat. Yang namanya shahihun nadhar, dan pengetahuan yang dihasilkan seperti ini. Pendapat pertama dihasilkan secara adat, artinya seperti sunatullah memberlakukan biasanya menciptakan pengetahuan setelah adanya analisa ya. Kita ini nggak pernah menemukan satu penemuan baru kalau tidak dikasih perkara baru oleh Allah. Gak mungkin kita ini menemukan obat antivirus kalau virusnya nggak diciptakan oleh Allah ya. Makanya Allah itu menciptakan penyakit dulu baru obatnya. Orang lain berlomba-lomba mencari obatnya. Akhirnya orang itu yang mendapat gelar profesor bukan Allah, karena menemukan obat ini terus diproduksi massal, dijual sama jul. Allah yang menjadi penyebab pertamanya Allah, tapi yang dapat gelar profesor siapa? Ya orang lain. Malah orang meninggalkan Allah. Wal haddu ya, berikutnya wal haddu, ini definisi ya, haddu, had, wal haddu dan had ma yutamayyizu, ma sesuatu, yutamayyizu yang dapat membedakan, asyai'u an ghairihi, dapat membedakan membedakan asyai'a satu perkara, an ghairihi dengan perkara lainnya. Ini namanya had ya. Wa yuqalu al-jami'ul mani', Wayuqalu, dan disebut juga al-jami'ul mani'. Al-jami'u yaitu al-jami' dalam kurung universal, jami'. Al-mani'u sekaligus al-mani', artinya protektif,
Wal mutarridu, ya, dan juga al mutarrid. Artinya mutarrid itu setiap terdapat hak, itu namanya mutarrid. Al-mun'akisu, sekaligus al-mun'akisu. Al-mun'akisu dalam kurung artinya al-mun'akisu itu setiap terdapat mahdud pasti dijumpai hak, ya, hak. Wal kalamu, dan kalam nafsi, fil azali, di saat azali kalam, yusamma khitoban, yusamma dinamakan khitoban, khitab, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Allah, ya, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya sejak zaman azali itu namanya khitab. Kalau di Quran qala Allahu Ta'ala, ya, telah berfirman Allah Ta'ala. Nah itu yang firman-Nya Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu apa sih? Zaman yang permulaannya yang tahu hanya Allah saja, itu namanya azali. Seliannya Allah gak ngerti kapan mulai kayak bumi seisinya, kita gak tahu. Yang tahu hanya Allah, namanya azali. Wa yutanawwahu fil asah, wa yutanawwahu, ya, dan beragam bentuk fil asoh, menurut pendapat yang asoh. Hak, ya, kita bicara hak. Secara etimologi artinya mencegah. Hak itu artinya mencegah, membatasi, memberikan batasan-batasan. Jadi definisi hak secara etimologi artinya mencegah. Nah, gimana terminologinya, istilahnya? Ya, menurut etimologinya bahasa, menurut bahasa hak artinya mencegah. Dan menurut istilah atau terminologi, istilahnya usul fikih, adalah sesuatu yang dapat membedakan, ya, adalah sesuatu yang dapat membedakan suatu perkara dengan perkara lainnya. Ini namanya hak. Nah, hal ini, ya, hal ini semakna dengan mu'arrif atau takrif, definisi menurut ulama mantik, ya. Jadi kalau di dalam ilmu lain definisi, kalau ini namanya had, ya, batasan-batasannya. Jadi nggak boleh melebar, ada batasannya. Kalau mau bicara ya harus ada batasannya. Makanya seperti sholat itu kan didefinisikan apa sih as-sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a'u. Sholat secara bahasa artinya doa. Nah, itu didefinisikan. As-sholatu istilahan, sholat menurut istilah, ya, terminologi. As-sholatu akwalun wa akwalun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Sholat adalah
ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi kan terminologi definisi itu kan ya berkembang. Bagaimana Gus? Itu di Jakarta ada ucapan perbuatan yang diawali dengan Allahu Akbar, terus diakhiri dengan salam, nggak taunya demo. Apa itu masuk definisi sholat? Karena definisi sholat itu satu perbuatan, ucapan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di Monas ada, ayo kumpul-kumpul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak taunya demo. Nah, terus gimana definisi ini? Maka definisi yang umum tadi, ya definisinya ada batasan lagi namanya had. Nah, makanya di Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa sholat itu mahsusotun, gerakannya khusus. Gerakannya khusus. Makanya ada mahsusotunnya itu, karena supaya tidak sama dengan definisi yang lain. Ada orang yang gerakannya persis orang sholat, kita amati, ternyata tidak sholat. Makanya sholat itu gerakannya ya ucapan dan perbuatan khusus, ya mahsusotun yang bersifat khusus, yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tidak sambil berteriak-teriak begitu. Ya, itu definisinya berkembang. Makanya kita harus memberikan batasan-batasan kalau mendefinisikan sesuatu. Terus menurut pendapat kedua ini, ya, sekarang setelah khat, ya, atau redaksi lain khat adalah al-munakis, dengan menjelaskan di bab berikut. Di dalam khat itu ada maksud al-jami yang masih bersifat universal. Al-jami adalah mampu mengakomodir satuan individu-individu yang masuk dalam cakupan khat. Nah, ini namanya al-jami atau masih universal, umum. Al-mani ini namanya protektif, adalah mampu menolak masuknya individu lain di luar cakupan individu-individu yang mahdud, yang ada batasannya. Kereta api aja ada khatnya kan, ekonomi, terus ini bisnis, terus ada lagi yang namanya apa? Eksekutif. Sampai kalau punya karcis ekonomi boleh nggak masuk eksekutif? Nggak boleh, karena sudah ada haknya, dibatasi bisa. Miskin kok masuk ke bisnis eksekutif, ya. Ekonomi kan berarti kelasnya miskin. Secara nggak langsung kelas itu disebut ekonomi. Bahasanya orang awam melarat. Ekonomis artinya kan ngirit menurut ekonomi. Ini kelasnya wong ngirit-ngirit alias madit. Nah, bisnis orang yang sok jadi kayak pengusaha. Eksekutif ya wong wis mapan, gak mikirno duit wis akeh, ya yang penting nyaman. Nah, itu kan makanya ada kelas-kelasnya itu di khat-khat. Nah, ada ini kereta yang bersifat universal umum. Makanya terus kalau kendaraan kan juga ada bis gitu ya. Kita naik bis Kediri Surabaya. Kelas apa? Ekonomi. Kelas apa? Patas. Ya. Patas dulu adalah penumpang terbatas. Sekarang tidak lagi, definisi bergeser. Kenapa? Karena patas sekarang ya orang berdiri pun diangkut. Akhirnya berubah definisinya secara terminologi. Patas bukan penumpang terbatas, tapi kecepatan terbatas. Ya kan? Dulu yang namanya patas kan sama dengan eksekutif. Kalau sudah penuh tidak ngangkut orang. Sekarang beda lagi. Nah, patas penumpang terbatas bergeser mana menjadi kecepatan terbatas.
Berikutnya adalah al-munakis, yaitu setiap kali mahdud atau perkara yang didefinisikan ya ditemukan, maka hak atau definisi juga ditemukan, sehingga semua satuan individu ya, mahdudnya itu atau perkara yang didefinisikan terakomodir tanpa terkecuali ya. Di dalam bahasa lain namanya al-jami'. Makanya ada kitab usul fikih di sini nih, Jam'ul Jawami' yang menyarahi lubul usul. Nah, kalau ingin belajar lain ya aja Jam'ul Jawami'. Itu kitabnya. Nah, ya. Definisi secara umum. Coba jangan, kalau orang dulu itu segalanya kan didefinisikan. Pintu, apa jenenge pintu? Pokoknya dipasang nangkon itu jenenge pintu. Apa pintu itu? Pintu adalah tempat keluar masuknya orang yang ada di rumah. Namanya pintu. Kan harus bisa mendefinisikan. Makanya mencuri, definisinya apa? Orang yang mengambil harta orang lain atau hak orang lain untuk dimilikinya, berarti mencuri, kan gitu. Makan, apa sih makan itu? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan dikunyah, akhirnya masuk ke dalam perut, namanya makan. Dekatnya itu ada definisinya. Seperti ini hari guru. Guru itu apa sih? Guru itu berasal dari kata iso digugu dan iso ditiru, namanya guru. Nah, secara universal pokoknya guru. Akhirnya ada batasan-batasan guru apa? Ini PAUD, TK, TGSD, TGMI, itu SMP, MTS, SMA, Aliyah, dan SMK. Ya, ada batasannya. Sekarang kan ada hak batasannya. Kalau PGMI nggak boleh ngajar di atasnya. PG PAUD khusus ngajar PAUD sama TK. Kalau mau jadi dosen ya sambil yang universal umum. Makanya kalau di dalam produk namanya disclaimer. Apa disclaimer? Sama jual produk-produk yang mesti ada bunyinya disclaimer. Produk sampean menyebutkan produk ini tidak cocok untuk orang sensitif ya, gatal-gatal, tidak cocok untuk wanita hamil. Tapi namanya orang kadang mau masih ini memaksa minum obat, akhirnya keracunan. Makanya sampai tidak bisa dituntut karena sudah menjelaskan ini dengan bentuk disclaimer, pernyataan tadi. Karena sudah mendefinisikan produk sampean di dalam kemasan produknya. Produk ini tidak cocok untuk penderita hipertensi, darah tinggi, pancet ngombe ini. Tapi awak mulai enteng kalau ngombe iki ya. Akhirnya ketika darahnya naiknya melebihi batas, minum itu geblak. Sampai tidak bisa dituntut karena apa? Wes ada disclaimer yang ada di situ, ada batasan hak-haknya tadi itu. Ya. Makanya kita produk makanan menyebutkan bahannya. Nah ini. Orang kan tahu, oh aku nggak cocok kalau ada bahan begini, perut saya mulas, kan gitu. Jadi seperti itu supaya melindungi produsen untuk dituntut oleh konsumen. Makanya ditulis disclaimer, ya, tidak cocok untuk hipertensi, tidak cocok untuk ini. Tapi kadang-kadang konsumen ya deblek alias belik, tetap diminum. Nah, tidak cocok untuk orang yang pernah menderita jantung. Kira-kira sampai di sini bagaimana? Terus yang berikutnya ada kalam fil azali, kalam ya, kalam. Kalam fil azali ini ada ungkapan kalam ya. Fil azali, zaman azali, nafsi, ucapan Gusti Allah ini disebut khitab secara hakiki.
Khitabnya Allah nanti akan mewujudkan sesuatu yang maujud, yang wujud. Maka ayatnya Allah ada ayat kauniyah. Sampai-sampai kita ini kan termasuk ayat-ayatnya Allah. Dari kata-kata kun fayakun. Atau dunia ini juga khitabnya Allah. Dari kata kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa di Quran kun fayakun kok bukan kun fakana? Makanya kalau kun fayakun jadi, maka jadilah itu ada jeda untuk proses menjadikan sesuatu. Kalau kun fayakun mak gedebuk, itu namanya kun fakana, maka langsung ada. Yaitu khitabnya Allah seperti itu. Itu di ayat di surat Yasin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Contohnya kalau ingin menggunakan khitabnya Allah, pegang Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun titik disebut fayakun. Nah, kita menggunakan khitab atas nama Allah walaupun kita bukan Allah, karena itu ayatnya Allah, seakan-akan yang bicara itu adalah Allah. Ya, jadi ini namanya khitab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bisa membawa barokah manfaat di dunia dan akhirat. Sebelum kita akhiri ngaji, marilah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bisa membawa kemanfaatan pada diri kita, keluarga dan umat Islam pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.